Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kami rahmat dan hidayah sehingga kami dari kelompok 1 dapat membuat video presentasi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai definisi perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Saya akan menjelaskan definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada poin selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perkawinan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian pada poin kedua tentang prinsip-prinsip perkawinan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip perkawinan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan adalah norma-norma umum yang menjadi dasar dan alat untuk membangun keluarga yang sakinah. Artinya, jika ingin membangun atau mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ataupun keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, ataupun keluarga yang kekal, itu perlu ada yang namanya prinsip atau prinsip perkawinan. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Itu mengandung 7 asas atau kaidah hukum. Di antaranya pertama, asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam keluarga, suami dan istri itu perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Jadi untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, suami dan istri itu harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Untuk apa? Untuk pertama terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tadi. Kemudian agar masing-masing itu mendapat atau mencapai kesejahteraan secara spiritual dan material. Kemudian yang kedua, asas keabsahan. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Pada asas kedua ini itu berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang dimana perkawinan dikatakan sah itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, dan ini tuh harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Kemudian asas ketiga yaitu asas monogami terbuka, yang dimana asas monogami terbuka ini membuka peluang untuk dimana suami itu melakukan poligami. Tetapi jika di dalam pernikahan kemudian suami ingin melakukan poligami contohnya, tetapi si suami tidak memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap hak-hak istrinya, maka di sini dianjurkan si suami
itu harus beristri 1 orang saja, agar kemudian apa yang telah diwajibkan kepada suami, baik itu nafkah atau nafkah ataupun apa yang kemudian telah diwajibkan itu tersalurkan dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat yaitu asas calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar diwajibkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir pada perceraian. Di dalam pernikahan itu dikatakan wajib apabila calon suami ataupun calon istrinya itu sudah memiliki kesiapan secara fisik dan mental, ataupun telah matang jiwa raganya. Itu dikatakan mereka itu telah diwajibkan atau dianjurkan untuk menikah, agar itu tadi agar mereka mendapatkan keturunan yang baik dan juga sehat, dan tidak berkepikiran untuk melakukan perceraian. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian asas yang keenam, asas keseimbangan dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Pada asas ini suami dan istri itu memiliki selain mereka itu memiliki kewajiban, selain mereka itu mempunyai hak, tetapi selain mereka mempunyai hak, mereka mempunyai kewajiban yang dimana kewajiban itu harus benar-benar dilakukan, dan benar-benar dilakukan agar kelangsungan di dalam berumah tangga tadi itu berlangsung secara kemudian apa yang telah dianjurkan. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Pada asas ini, selain untuk memudah untuk mengetahui manusia itu telah menikah atau tidak, selain itu pencatatan perkawinan ini juga untuk mendapatkan jaminan hukum, yang dimana ketika di dalam rumah tangga terjadi KDRT ataupun kekerasan rumah tangga, itu orang yang mendapatkan kekerasan itu bisa melaporkan ke pihak polisi misalnya. Nah, itu ketika perkawinan tidak dicatat, maka hal-hal seperti itu pihak-pihak yang mendapatkan kekerasan itu tidak bisa kemudian untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena dari awal pernikahan mereka tidak didasarkan pada tidak melibatkan negara, atau pernikahan mereka itu tidak dicatat ataupun tidak diketahui oleh negara. Seperti yang sudah dijelaskan pada definisi pernikahan dan juga prinsip pernikahan, ada juga beberapa rukun yang jika salah satu di antaranya hilang, maka pernikahannya tidak sah atau batal. Rukun perkawinan di antaranya adalah yang pertama, calon suami dan istri, yang kedua, wali nikah, yang ketiga, 2 orang saksi, yang keempat, ijab dan qabul. Nah, setelah rukun perkawinan, ada juga syarat-syarat pernikahan. Di antaranya adalah, pertama, syarat calon suami dan istri, di mana calon suami ataupun istri harus beragama Islam, memiliki kesiapan, sudah jelas orangnya, laki-laki dan perempuan tulen, antara keduanya tidak ada halangan atau batasan untuk menikah, kemudian tidak ada paksaan. Yang kedua,
syarat wali nikah, di mana syarat wali nikah yaitu beragama Islam. Laki-laki dewasa mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian, dan juga adil. Sementara yang ketiga, syarat saksi, yaitu beragama Islam, maksimal 2 orang, laki-laki, sedang menghadiri ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, dan juga dewasa. Kemudian terakhir, syarat ijab dan kabul, yaitu yang pertama, adanya pernyataan mengawinkan dari wali. Yang kedua, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. Yang ketiga, memakai kata-kata nikah atau semacamnya. Yang keempat, antara ijab dan kabul bersambungan. Yang kelima, antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Yang keenam, orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Dan terakhir, majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.